Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh, Pak. kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh. Kebetulan saat ini diberikan amanah untuk menjadi presidennya IMCV. IMCV itu adalah panjang dari Indonesian Muslim Community of Victoria. Apa itu IMCV? Insya Allah nanti saya akan coba paparkan. Kebetulan ada slides, jadi insya Allah saya coba akan paparkan. Mungkin cepat, nggak lama-lama, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan segala macam, kita akan bisa nanti kalau ada Q&A, dan saya yakin juga nanti dari kawan-kawan dari state lain seperti di Canberra atau di New South Wales, ada Pak Imam dan Pak Nur, nanti bisa presentasi. Jadi kalau diperkenalkan mungkin nanti saya akan coba presentasikan, tapi saya akan serahkan. Silakan, Pak. Boleh ya? Di-share silakan. Ya. Sebentar saya coba. Gimana udara di sana, Pak? Dingin ya, Pak ya? Atau lockdown katanya sekarang? Iya, kebetulan lagi second wave di Melbourne, jadi Melbourne ini jadi kayak anak tiri, jadi nggak boleh ke state lain. Jadi nggak boleh ke Canberra, nggak boleh ke New South Wales, nggak boleh ke Queensland. Jadi karena lagi second wave, jadi tadinya kita akan dilonggarkan restriksi, malah jadi dikencengin lagi, jadi seperti itu. Baik, saya akan mulai sebentar. Saya mohon punten untuk bisa share screen. Ya, bisa share screen. Sudah dibuka. Mohon kalau bisa lihat, tolong. Bisa lihat, Pak. Sempurna, Pak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya untuk menjelaskan profil organisasi kami di Melbourne, yaitu Indonesian Muslim Community Victoria. Kalau Bapak lihat di sini tanggal 7 Januari, karena saya biasanya sudah siapkan slide profil kita untuk kadang-kadang kita selalu ketemu dengan kawan-kawan dari organisasi di pemerintahan di Australia, yang baik yang itu non for profit, dari yang NGO maupun organisasi lain. Jadi kita memang sudah siapkan ini. Jadi insya Allah ini jadi profil seperti apa MCV. Kalau dilihat di sini, mohon maaf ini dalam bahasa Inggris. Profil MCV itu adalah sebenarnya kalau dilihat dari awal berdirinya tahun 1997 adalah yang didirikan oleh para founding fathers kita. Jadi mereka itu adalah para sesepuh yang datang ke Australia mungkin antara tahun 80-an dan beberapa mungkin ada yang tahun 70-an, ada mungkin tahun 60-an. Mereka itu adalah yang awal-awal datang ke Melbourne dan punya kesamaan visi bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Akhirnya didirikanlah organisasi IMCV. Didirikan pada awalnya dari 6 pengajian, kemudian dalam perkembangannya sampai saat ini kita sekarang udah punya sekitar 27 register pengajian. Jadi kalau dibilang kita pengajian ini sebagai sebagai stakeholders seperti itu. Cakupannya seperti apa? Mungkin kalau dilihat di sini nama-namanya sedikit asing, ada Bendigo, ada Berwick, ada Dandenong, ada Geelong, ada segala macam. Ini sebenarnya jadi kalau dilihat Victoria itu adalah seperti Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat itu ada Tasikmalaya, ada Sukabumi, ada Garut, ada Ciamis. IMCV itu karena V-nya itu adalah Victoria, jadi satu state. Jadi kita tidak hanya di Melbourne, tapi membawahi beberapa dari mereka yang ada di sekitar Dandenong, Geelong, Berwick,
level. Jadi ini sebagai apa namanya regional. Strategic plan kita sebenarnya kalau dilihat di sini ada untuk empowering women terus sama youth. Kita ingin jadi part of solution di komunitas dan kita ingin punya service model di dalam komunitas kita. Kenapa nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3, dari nomor 1 dan sampai nomor 3 ini penting karena terus terang di Australia ini suka atau tidak suka stigma terhadap orang muslim itu memang cukup kencang, dan terutama untuk media-media ya, misinformasi bahwa perempuan itu selalu yang being oppressed, mereka yang pakai hijab, mereka yang pakai niqab, dianggap mereka belum liberated, belum dibebaskan, dan adalah tugas kita untuk memberikan bahwa di Islam sendiri justru hak-hak perempuan itu benar-benar dilindungi, dan ini yang ingin kita coba tampilkan dari wajah Islam. Dan tentunya kita sebagai orang di Indonesia di Melbourne menjadi ambasador terhadap kita sebagai orang Muslim. Yang kedua, mungkin youth ini adalah salah satu survivability kita karena nggak mungkin kita bisa survive di lingkungan ini kalau hanya mengandalkan generasi pertama yang ada orang Indonesia yang ada di sini. Jadi kalau Bapak lihat, komunitas Indonesia di Melbourne itu tidak seperti komunitas-komunitas lain seperti Turkish atau Albanians atau Lebanese atau yang lain putus ya, tunggu sebentar. Sebentar saya coba. Bisa kelihatan Pak, itunya tadi keputus ya? Terus Pak, ini website ini. Tunggu sebentar. Apa-apa. Tadi tunggu sebentar saya Ganti PowerPoint. PowerPoint ya, tunggu sebentar ya. Putus tadi. Sebentar. Jadi stop dulu Pak, nanti cari dulu. Oke, siap. Sebentar saya stop dulu. Stopnya. Stop. Di atas. Di atas. Oh ya, di atas. Ya, mohon maaf. Ya, sebentar. Putus sih. Sebentar. Saya ulangi lagi, mohon maaf. Teknis. Insya Allah. CV. MZ portfolio. Ini dan coba jalankan. Present. Okay. Pak ya, ada seperti ada technical glitch, tidak bisa mau untuk langsung mati, crash. Sebentar. Apa ini? Ya, coba gini aja. Nggak saya full screen, tapi saya akan kelihatan Pak? Belum muncul Pak Teguh. Belum muncul ya, sebentar. Masih gelap Pak ya. Sebentar ya Pak. Sebentar. Kalau ini gimana? Kelihatan? Ya Pak, itu dia Pak. Ya, jadi mungkin ada masalah di di full screen-nya, jadi saya begini aja. Kita go through pelan-pelan, coba saya besarin sebentar. View. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak. Ya. Jadi intinya untuk menghilangkan stigma yang ada di komunitas di Australia seperti itu. Dan youth itu tadi salah satu yang utama karena tadi komunitas Indonesia di Australia itu adalah komunitas dibilangnya emerging community. Jadi karena emerging itu adalah jadi kita hanya baru sampai ke generasi kedua dan mungkin ada yang generasi ketiga, sementara kayak komunitas Albania, komunitas Lebanese, komunitas Turkish itu mereka sudah 3 atau 4 generasi. Jadi kalau dibilang kita ini adalah komunitas yang masih muda.
pada saat yang sama juga kita ingin jadi sesuatu yang bisa menjadikan komunitas muslim menjadi solusi, jadi bukan jadi masalah, karena seringkali stigma media juga bilang bahwa komunitas muslim itu nggak bisa mingle, nggak bisa tidak bisa berbaur dengan komunitas lokal Australia, dan mereka hanya terkumpul pada daerah-daerah tertentu saja. Dan kita ingin merubah stigma itu, bahwa kita ingin berkontribusi kepada komunitas yang lebih luas seperti itu. Nah, kalau dilihat aset kita itu sebenarnya ada beberapa, jadi pengajian apa aja yang ada di Victoria, di IMCT itu ada sekitar 26. Jadi kalau dibilang di sini ada juga dari Minang Sayo, ada di sini, ada dari Muhammadiyah, ada dari Nahdlatul Ulama, ada SAS juga ada, Sweet Air Sepakat, dan yang untuk pengajian untuk anak muda juga ada. Jadi kurang lebih totalnya itu adalah sekitar 26 dan 27. Salah satu dari stakeholder ini adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jadi sebagai pengayom dari organisasi kita. Kalau dilihat di sini kita punya 3 center. Alhamdulillah, walaupun kita sebagai emerging community, tapi dibanding komunitas-komunitas yang lain, alhamdulillah berkat Allah, kita punya sekitar 3 center yang diletakkan di sekitar sekeliling kota Melbourne. Kalau ini adalah Melbourne, di North kita punya itu surau kita. Kalau di sebelah South East ini ada namanya Masjid Westall, dan ini yang di sebelah Barat ada di West, yaitu di Leverton. Jadi kalau tiga suburb ini, regional ini dikelilingi oleh center-center kita. Indonesia semua ya, Pak ya? Indonesia. Bagaimana, Pak? Indonesia semua itu Pak ya, Masjid Indonesia. Iya. Jadi kebetulan tiap center ini, tiga-tiganya ini seperti kayak punya anak. Kita punya tiga anak dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa sih bilang ini? Karena demografinya beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk yang di North, ini didominasi oleh keluarga muda, dan kemudian juga student, karena mereka letaknya lebih dekat ke center. Jadi mereka yang datang ke Melbourne bersekolah, karena di Melbourne ini salah satu kota pelajar dengan banyak universitas di sini, bahkan 2 dari 50 universitas terbaik ada di kota Melbourne. Jadi kalau misalnya Bapak nanti misalnya mengirim putra-putrinya belajar di Melbourne, most likely mereka mungkin akan dekat dengan komunitas yang ada di North. Kemudian untuk yang di Southeast itu lebih ke mereka yang pertama kali datang ke Melbourne. Jadi dari segi demografi mereka ini adalah orang-orang yang kalau dibilang para senior, jadi mereka yang sudah tinggal pertama kali tahun 80-an, dan mungkin sedikit dengan para student. Jadi karena di sini ada University of Monash, jadi demokrasi seperti itu. Sementara kalau yang di West itu adalah orang-orang yang keluarga muda yang mungkin ingin punya rumah tinggal yang lebih besar, karena untuk yang di North itu space-nya lebih kecil seperti itu. Kalau lihat masjid kita seperti ini, jadi kalau yang di Pak Teguh. Ya. Kalau yang paling dekat dengan kampus Monash yang di Clayton itu yang mana ya Pak ya? Ini Pak, Westall. Ini. Westall Pak ya, yang Southeast ya Pak ya? Ya, ini Southeast. Ini yang di bawah tadi itu Pak ya? Yang di bawah ya Pak ya? Ya, ini di bawah. Westall ya Pak ya namanya ya Pak ya? Westall, ini dekat Monash. Ini masjidnya. Jadi ini masjid pertama, jadi didirikan tahun 1998. Dan ini yang paling anak kedua, anak keduanya itu adalah surau kita. Ini di sini. Dan ini anak ketiga, yaitu Masjid Baitul Makmur. Jadi peruntukannya seperti rumah, tapi izinnya sudah sebagai worship place. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai informasi bahwa untuk mendirikan masjid itu di Victoria, di Australia itu sangat susah, karena ada perizinan-perizinan dari council yang harus kita penuhi. Jadi untuk bisa mendapatkan perizinan itu udah kadang-kadang perlu waktu, jadi 2, 3, sampai 5 tahun, bahkan ada beberapa masjid di
Victoria yang perlu sampai 10 tahun untuk sampai ke naik banding ke legal battle dengan konsul untuk mendapatkan izin. Jadi adalah hal yang tidak mudah untuk mendapatkan masjid di Victoria. Jadi alhamdulillah walaupun kita emerging community, kita sudah punya 3 masjid sebagai komunitas Indonesia. Iya. Dan kalau dilihat Victoria itu adalah besarnya seperti ini. Jadi Melbourne ini cuma 1, tapi dilihat di sini ada dari ujung sana Mildura sampai ke Albury itu perbatasan dengan New South Wales. Jadi Melbourne itu hanya sebagian kecil, tapi kita sebenarnya membawahi sebagai ini. Jadi kadang-kadang saya suka kalau dalam pembahasan kadang-kadang suka bercanda, jadi aduh kenapa sih IMCV bukannya IMCM, karena Indonesia Muslim Community of Melbourne, jadi tanggung jawabnya harusnya cuma Melbourne aja, karena kalau dengan ada V berarti tanggung jawab kita adalah seluruh ini regional. Dan kalau demografi statistik yang kita punya dari 3 center ini, kita bisa lihat bahwa jumlah total jamaah itu sekitar 2.190, jadi kurang lebih sekitar 2.200. Total muzaki yang kita dapat ada 1.380. Jadi di pundak kami itu ada sekitar 2.200 orang yang di bawah naungan kita, yang livelihood-nya harus kita jaga dan harus kita penuhi. Jadi seperti itu. Kalau demografi di Australia, kalau boleh dilihat bahwa di sini umumnya demografi untuk masyarakat Muslim di Australia itu lebih didominasi oleh penduduk muda. Jadi dari sekitar 24,5 juta penduduk Australia, 3%-nya atau sekitar 800.000 itu adalah penduduk Muslim. Jadi kita hanya mewakili sekitar 3%. Dari 3% itu lebih dari 20%-nya itu didominasi oleh penduduk demografi usia produktif itu antara 25 sampai 34 tahun. Ini kenapa? Karena mohon maaf di Australia dengan segala perkembangan zaman yang ada gitu, mereka mungkin karena perkembangan di Australia sangat bebas sekali, bagi mereka mungkin memiliki anak adalah bukan suatu prioritas, sementara bagi kita yang orang Muslim memiliki anak untuk berkeluarga itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Dan kalau dilihat di sini perkembangan Muslim secara keseluruhan di seluruh Australia itu sekitar 3%. Nah untuk Indonesia sendiri itu sekitar 2,6%. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apakah wajah Muslim masyarakat Indonesia di Australia, misalnya kalau di Melbourne, ya kita tinggal tahu tadi nilai jumlah kita sekarang misalnya 2.200, kita kali dengan 2,6%, dihitung berapa tahun ini, dan itulah jumlah umat Muslim yang nanti akan, kalau kita ingin proyeksi seperti itu. Dan servis yang kita lakukan sebenarnya kalau dilihat ini dari awal sampai akhir itu kita servis semuanya. Jadi dari lahir, sampai menjadi anak-anak, sampai menjadi dewasa, teenagers, sampai menjadi senior, sampai wafat, semua ini servis kita penuhi. Dan servis ini dilakukan tadi kalau bisa dilihat tadi seluruh Victoria, dan apa aja servis yang kita lakukan. Jadi ada funeral services, ada family center. Family center ini adalah bagi mereka yang mengalami kekerasan rumah tangga, atau mereka yang punya masalah dengan counseling dengan family seperti apa. Kemudian juga kita punya program untuk para youth, ada madrasah, ada haji, ada bazis tentunya, ada pengajian untuk para senior, ada marriage counseling dan marriage celebrant. Jadi ini untuk pernikahan. Ada Women's Empowerment Program, ada Entrepreneurship Program, dan ini semua maksudnya kita dalam satu lingkup service yang kita punya. Terus dari ini sebenarnya seperti apa sih struktur pengurusan? Kalau dilihat di sini, ini yang mungkin yang dari awal kita pada bikin struktur, kita ingin bahwa bentuk struktur yang ada dalam organisasi kita mencerminkan apa yang kita
dengung-dengungkan dalam tujuan strategis kita. Tadi seperti bilang, kita ingin memberdayakan perempuan, kita ingin menghapuskan stigma terhadap perempuan, terhadap orang Muslim. Kita ingin anak muda untuk ke depan, dan ini harus semuanya bisa tercermin dari apa yang kita lakukan di dalam struktur kita. Jadi kalau dilihat perbandingan antara laki-laki dengan perempuan, muslim dan muslimah, ini adalah 1:1, hampir sama. Jadi kita tidak membedakan perempuan atau dengan laki-laki selama mereka capable, mampu, kita selalu tempatkan di sini. Dan ini yang selalu menjadi argumen saya kalau misalnya kita berbicara dengan kawan-kawan dari government, bahkan dari AFP, dari Australian Federal Police. Pada saat kita presentasi, mereka terus terang pada shock karena mereka bilang bahkan untuk di level pemerintahan mereka aja mereka belum bisa menerapkan rasio 1:1. Dan di struktur kepengurusan kita pun ada 3 PhD. Jadi kita memang ingin memberikan yang terbaik untuk umat, jadi tidak main-main, insya Allah. Terus kalau dilihat sesibuk apakah kita dalam bekerja, jadi ini saya ngambil statistiknya dari tahun 2019, jadi ada sekitar 15 event dalam 28 minggu, dan jadi rata-ratanya itu satu event itu setiap 1,8 minggu kita ada event. Ini tahun 2019. Tahun 2017 lebih kencang lagi. Jadi dari 52 minggu yang kita hitung ada 85 minggu yang kita hitung, ada sekitar 52 event. Jadi kalau bisa dilihat ada event setiap 1,6 minggu. Jadi kalau dilihat ini timeline-nya, apa yang kita kerjakan dengan segala macam, kita ingin membuktikan bahwa maksudnya kita bekerja benar-benar di komunitas, dan itu bisa dibuktikan dengan data juga. Jadi bahwa memang walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk umat. Ini lebih ke di Australia, konteks Australia, bahwa sebagai organisasi kita harus follow the rules. Dan kita sebagai organisasi yang terdaftar di Australia, kita sebagai organisasi yang terdaftar secara non-for-profit, kita sebagai organisasi yang terdaftar untuk diakui pemerintah Australia dari sejarah legal dan segala macam. Dan dari itu pun kita mendapatkan grant dari pemerintah ya sekitar 55.000 untuk salah satu masjid kita. Jadi ini yang harusnya kita lakukan. Sementara untuk pendapatan dari basis ya kurang lebih sekitar 1 tahun itu sekitar 156.000. Jadi kalau di hitung-hitungan Indonesia mungkin sekitar 1,5 miliar per tahun. Duit ini, hasil basis ini kita sebarkan ke Indonesia juga dalam bentuk beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dan juga untuk mereka yang ada di lingkungan di Australia yang kalau dibilang mereka juga banyak yang membutuhkan. Jadi bukan berarti di Australia tidak ada yang membutuhkan, tapi ternyata memang masih banyak juga. Jadi terutama untuk mereka yang, mohon maaf, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menikah campur, terus kemudian juga mereka yang menjadi single mom seperti itu, dan kita harus jaga mereka. Karena terus terang organisasi-organisasi di Australia mereka juga cukup gencar untuk membantu mereka. Jadi kita juga jangan sampai kendor karena kita nggak mau akidah mereka terselewengkan hanya gara-gara kita tidak membantu mereka. Engagement ini beberapa, jadi kalau dilihat ini, jadi waktu dulu kita pernah mengadakan open mosque. Jadi pada saat kejadian Christchurch setahun yang lalu, kita mengadakan open mosque. Pada saat open mosque itu kita undang MP itu adalah anggota DPRD dari Victoria, kita undang ke masjid kita, dan dari masjid itu kita open mosque. Jadi mereka boleh tanya apapun, apa yang kita lakukan di open mosque itu mereka boleh tanya, dan semua orang Australia boleh tanya apapun, dan kita siapkan makanan segala macam. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Dari situ alhamdulillah dapat positif feedback, dan dari mereka mengundang anak-anak muda. Kita minta anak-anak muda untuk datang untuk pada acara namanya sitting in parliament. Jadi sitting in parliament, jadi ada sesi parlemen. Jadi
mereka ingin condemn terhadap apa yang terjadi di Christchurch. Pada saat yang sama juga mereka mengucapkan terima kasih terhadap komunitas Indonesia. Untuk pertama kalinya nama komunitas Indonesia didengungkan di Parlemen Victoria. Jadi ini nanti ada video juga saya berikan. Dan ini adalah premiernya. Jadi kalau Gubernur Jawa Baratnya ini adalah Dan Andrews. Ini adalah salah satu parlemennya. Dan ini adalah anak-anak muda yang diundang secara khusus untuk datang dalam acara tersebut. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari segi keterlibatan kita di Australia itu ada namanya ICV, jadi Islamic Council of Victoria. Islamic Council of Victoria itu seperti quote-unquote MUI-nya di Australia, lebih ke grassroots, dan kita kebetulan alhamdulillah ICV ini adalah mewakili, kalau tadi dibilang ada 800.000 penduduk muslim di Australia, di Victoria sendiri itu sekitar 350.000 sampai 400.000. Jadi hampir hampir setengahnya dari penduduk muslim Australia itu ada di Melbourne. Dan sebagai organisasi yang membawahi umat muslim di Victoria itu adalah Islamic Council of Victoria. Alhamdulillahnya kita diberikan kepercayaan untuk duduk di dalam salah satu executive committee. Jadi dan dua-duanya itu adalah perempuan, jadi Ibu Tris yang sekarang masih menjabat, sebelumnya juga ada Ibu Kudak yang sebelumnya menjabat. Jadi dari ICV ini membawahi kurang lebih sekitar 65 denomination komunitas-komunitas lain yang ada di seluruh Victoria. Dan alhamdulillahnya dari sekitar 12 pengurus eksekutif komite, kita secara konsisten tiap periode selalu menempatkan perwakilan kita di sini. Jadi sebagai komunitas yang dibilang emerging community, alhamdulillah not bad lah kalau dibilang kayak gitu. Dan ini adalah youth engagement program. Kemudian juga kita bekerja sama dengan ICV untuk dengan Indigenous Australian. Dan ini Open Mosque Day, saya akan mungkin minta izin untuk membuka ini sebentar. Open Mosque Day YouTube. Open Mosque Day. Kalau hari Ahad ini ada kegajian, Pak Agu. Apa? Hari ini ada kajian. Oh iya, ada kajian. Oh. Iya. Iya, jadi tadi saya mohon maaf di Cerau atau di mana? Di Cerau ya? Di ini Pak, secara online Pak. Jadi secara online juga ya? Iya, karena kita masih lockdown. Dan ini salah satu yang Open Mosque Day kita, di mana nanti Bapak bisa lihat setelah kejadian Christchurch, awalnya kita sempat di komunitas banyak apakah kita perlu buka, apakah enggak, mengingat ini, tapi alhamdulillah kita mencoba tegaskan bahwa ini adalah tugas kita untuk membuka masjid, untuk memberitahu ke mereka masyarakat Australia bahwa masjid kita itu bukan untuk merubah orang menjadi teroris atau menjadi ini, dan Bapak bisa lihat sendiri nanti di sini. Suaranya kedengeran Pak ya? Kedengeran Pak. Baik.
Jadi ya seperti itu. Karena kebetulan waktu pas acara ini cukup sukses, jadi ada beberapa liputan dari TV Indonesia datang, terus udah gitu dari liputan dari ABC Australia datang, dan kita kebetulan diundang untuk dari ICV untuk memberikan pelatihan. Jadi walaupun dari segi komunitas kita adalah komunitas muda, tapi kita karena alhamdulillah karena qadar Allah diberikan kemudahan, kita diminta untuk oleh ICP untuk memberikan pelatihan untuk masjid-masjid lain di Victoria, seperti itu, gimana untuk menghadapi non Muslim, gimana seperti itu. Jadi alhamdulillah. Kemudian dari untuk konteks Australia kita bekerjasama dengan National Zakat Foundation ini untuk memberikan zakat kepada lokal penduduk Australia, mereka yang orang Islam dan tapi membutuhkan financial hardship segala macam seperti itu. Dari ya gimana Pak? Pak Teguh, alhamdulillah ini nanti kita bisa ke sini lagi ya Pak ya. Sebentar kita boleh silakan. Dari Canberra ini. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum. Pak Imran. Silakan Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imran. Ini kami dari Canberra. Saya di sini, saya Imran Hanafi. Saya bersama dengan Mas Imam Malik, lalu ada Pak Abrar, ada juga Mas Manik. Nah, kami sekarang ini sedang di depan Masjid CIC, Sabah Al-Ahmad di Canberra. Nah, masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di antara 4 masjid lainnya. Ya, walaupun ada beberapa tempat-tempat yang khusus digunakan untuk salat, ya baik di universitas maupun di beberapa tempat komunitas lainnya. Nah, ini coba kita bisa lihat ya. Ini bagian depannya. Ini khusus ya. Ini mungkin ada pertanda ya. Ini ada derek besar ya. Itu memperlihatkan negara yang memberikan dukungan khusus bagi pendirian masjid ini. Nah, di sini juga kami sedang bersama dengan Presiden CIC yang membawahi pengelolaan masjid ini dan juga dengan imam masjid, yaitu Imam Adam Kondak. Please welcome. Waalaikumsalam. Nah, ini kami sedang bersama dengan Pak Imam, ya, Pak Imam Adam, yang akan memberikan sedikit keterangan tentang masjid ini sebelum nanti kita lanjut melihat-lihat keadaan masjid ini baik di dalam maupun di luar masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum Imam. Ya, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nice to meet you, Imam. Maybe you can share about the mosque in Canberra, Imam, for us. Alhamdulillah, this is the Canberra Islamic Center, which recently we had this masjid, Sabah Mosque, Alhamdulillah. And this is the third mosque we can say. We have 3 of them in this city. And this is just like 2 years old, Alhamdulillah, and the Muslims meet here on a daily basis. Yes, I understand. I understand there's a mosque near the embassy's area. Is this the one or is it a different mosque? That is a different one. Actually, we call it Yaralamla Mosque, and that Yaralamla, yeah. Canberra, yeah. Yes, the mosque looks very beautiful from our camera, Imam. Alhamdulillah. May Allah make the people in it as beautiful as well. Amin, 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 amin. So what time is it now there?
Now we have 40 past 10 in the morning. Then, in the morning, and the same morning here. Exactly, yes, a bit of time difference. But then for Zuhur today, Yeah, usually we place it at 1 o'clock. I mean, the time starts before that, but the Iqamah time is 1 o'clock. okay, then. Okay. Mungkin dari jamaah ada yang mau tanya langsung live dari Australia, silakan. Ya silakan para jamaah yang ingin bertanya kepada Pak Imam atau kami yang berada di sini, silakan. So, Ada beberapa juga jamaah lulusan sana nih mau mau tanya-tanya, silakan. Silakan. I used to live in Canberra in 1995, 1996. I used to go to University of Canberra, Pak Imam, long time ago. Yeah. Yeah. 5 years ago. Yeah, some of my friends are at ANU. I saw your shirt is from ANU, ya Pak ya? Shoreness University. Pak, what is the nationality of the Muslim people who goes to the mosque, Pak? There? Actually, we have around 47 different nationalities. This is a big number. Wow, okay. But mostly from the most from where, Pak? It is hard to say, but I can say mostly from Pakistan, from Bangladesh, from Indonesia, Malaysia, Arabs. You know. So it's just a mixture of nationalities. Okay, yeah, it's very nice. Yeah. So they gather in the Jumu'ah prayer. Yeah, normally, yeah, Pak, yeah, they come together for Jumu'ah there, yeah, Pak, yeah. Yes, the biggest congregation that we have is on Fridays. Yes. That's right. Yes, Pak. Yes. When did the masa? I can say it's 2 years now. Isn't it? Oh, 2 years now. 2 years now. Yeah. We used to play in that hall Yes. for all the years. Yeah. Oke. Jadi masjid ini memang relatif baru ya. Nanti kalau kita lihat, kita akan lihat memang masih baru kelihatan ya. Ini berbeda dengan masjid yang dekat KBRI. Ya, ini cukup besar memang. Kalau nggak salah yang terbesar malah ya. Iya, terbesar di ACT. Iya. Mas Big kelihatannya jauh lebih besar, Pak. Kelihatannya jauh lebih besar dari yang di Embassy. Saya ingat itu di Embassy nggak terlalu gede itu, Pak. Kecil dia ininya ukurannya, Pak. Betul. Ya. Luasan tanahnya pun nggak seluas ini. Gitu. Yes, Pak. Ya. Mungkin para jamaah masih ada yang mau nanya. Sebelum kita berkeliling, kita masuk sebentar lihat keadaan di dalam. Iya, Pak. Silakan, Pak. Boleh kita ajak ke dalam aja, Pak. Silakan. Iya, Pak. Masuknya kaki kanan dulu Pak Irwan kalau mau masuk masjid. Jangan loncat ya, Pak. Kalau kanan sama kiri jatuh. Bapak pakai gitu ya. Ada aja Pak Fadian. Masya Allah. Bagus ya? Wow, bagus sekali ya. Wow, bagus sekali masjidnya. Wow, itu lampunya. Wow, bagus sekali ya. Bagus Pak masjidnya Pak. Iya, ini memang indah gitu. Iya, indah sekali Pak. Bagus sekali. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau komen nanti saya unmute. Gitu. Ya tentu tidak seluas misalnya Masjid Al Azhar, bahkan lebih luas ini ya Masjid Raya Pondok Indah. Cuman memang indah gitu. Indah Pak, bagus. Lightingnya juga enak ya Pak ya, kelihatannya Pak ya. Nah, ini yang memang cahayaan matahari itu Pak. Iya, natural lightingnya Pak. Memang saya lihat di Australia ini lighting itu selalu diperhatikan. Oke. Natural lighting. Iya. Ini seperti ini kan matahari masuk ya. Matahari masuk ke dalam. Jadi enak aja gitu. Iya, Pak. Kalau untuk tepatnya ke arah kiblatnya memang sudah diperhitungkan ya atau gimana? Iya, betul. Bagus sekali. Nah, yang terpenting lagi, kita lihat ini rak sepatu itu, rak sepatu sana. Wah, bagus sekali. Oh iya, bagus penataannya Pak. Iya. Dan yang terpenting kita coba lihat tempat wudhu. Iya. Nah ini. Oh, iya.
Ini yang selalu membedakan masjid-masjid di Indonesia dengan di sana ya. Di sana duduk rata-rata ya untuk cuci kakinya, Iya. sampai mata kaki. Iya, benar Pak, sambil duduk ya Pak ya. Ya. Bersih ya ini airnya ya. Bersih. Wangi lagi Pak di sini. Kecium ya Pak ya. Oh, bukan ini makanan Coba saya. tercium maksudnya. Rapi sekali bersih. Ini sekarang hari Ahad di sana kan ya Pak ya? Iya, Ahad. Belum ada kegiatan siang ini di sana? Iya, belum. Belum lah Pak. Bapak nih sanggup sama gereja Pak Fadian. Ini yang menarik buat saya ya. Sebab toilet seperti ini tidak dibuat gelap. Bahkan ini lagi-lagi lighting ini. Iya. Iya, betul. Kekayaan alam. Oke. Bagus. Iya, bagus sekali Pak. Di Masjid Pondok Ah, Indah jadinya. di bawah Pak Irwan ya. Iya Pak? Kalau di Masjid Raya Pondok Indah di bawah tempat duduk. Iya, di bawah. Jongkok Pak. Ini wastafelnya nih. Wastafel ya Pak ya. Keren kan? Iya, tempat mandi ada juga Pak? Tempat mandi Ada juga ya Pak ya? seharusnya ada ya. Biasanya ada sih. Ada juga ya Pak ya? Betul-betul mewakili kebersihan ya. Islam. Iya, betul Pak. Yang Bersih sekali. Ha. Hmm. Iya Pak. Wah, disediain juga ya, hebat. Untuk disabled ya Pak ya. Ini kalau kita lihat tadi di bagian dalam itu ada lantai 2. Nah, ini untuk Iya. perempuan. Oke, iya. Oke, perempuan lewat situ ya. Sebenarnya ada mau bertanya ya, masyarakat. Wow, bagus Bahkan sekali. Bagus sekali. Suhu sedang berapa di sana Pak? Iya, bagus sekali Pak. Tempat sepatu rapi. Sekarang ini 2 derajat. 2 derajat. Oh, lagi winter ya Pak ya? Lagi lintas sekarang. Iya. Pak Asril mau bertanya Pak Asril. Asril silakan Pak. Jangan Pak, tolong Pak. Pakai jaketnya Pak, dingin di sana Pak. Pakai jaketnya. Kopiahnya panjangin. Ya, Silakan Pak. dengan Pak Imam ya Pak. Pak Imam ya, Pak Imam. Pak Imam ya. Assalamualaikum Pak Imam. Pak Imran. Pak Imran, Pak Imran, ya. Pak Imran ya. Pak Imran. Pak Ini Imran. saudara kami. Saya mau tanya Pak Imran. Yang Ya. pertama, biaya pemeliharaan atau biaya operasional masih itu dari mana Pak dananya Pak? Is there any canceling there? Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan dari pemerintah Australia terhadap orang Islam di Australia? Terima kasih atas penjelasan Pak Imran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. I'm Azhar Javed, a member of the CIC committee which runs the place, the masjid. Yes. Nice to meet you. And Sister Zara is also a member of the committee. Yeah, assalamualaikum sister. Hai saudara. Salam. Nice to meet you. It's very beautiful mosque. It is, mashallah. Yes. If I may ask, when was the mosque built and by who is it built? The mosque? mosque was opened in 2018. 2018, yeah. And it took us 6 years to build it. As Okay. you know, the funds are slow to come sometimes they come in abundance. 2018. 2018, yeah. 2018. And Right. it is built by Yes. because of the CIC and the Kuwaiti embassy. Yes. So it's built and financed by the Muslim community in Canberra. Wow, amazing. The majority of the funding came from the Muslim community. Muslim community, yeah. Amazing. Wow. Are they Australian resident or still Sorry? itu Muslimnya warga negara Australia atau Oh. Most of the Muslim are Australian residents. Are there Australian residents, the Muslim? They don't have to be Australian Native residents. Australian. No, they have to be Muslims, that's all. But Oh, okay. some of the funding also came from non-Muslims because they Oh. have paid, non-Muslim? Oh my God. Wow. they do. And they have given us money and they've also given us books for the library. So Wow, that's really good. we That's work really good. with everyone. Yeah. That's really good. And, It's very and the nice.
sorry, the management is elected by the members every year, 10 members, and 2 of them have to be women. And Yes. they all, no more than 2 people can be from one community. So you can't have 10 Indonesian in the committee. You can't have 10 Oh, Pakistanis in the committee. okay. Yeah, So yeah, it's yeah. a multicultural committee, elected Yes. democratically. And they run it Yes. for 1 year, and then they resign, and the new committee comes up. Okay, okay. So every year you have new management, yeah, in the mosque, yeah? Yeah, they could be old people in the new management, they're re-elected, but and they can stand for election every year. As Right. long as the community wants them, they'll be there. Yes, 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 yes. Pak Abdul. Beautiful. Mm-mm. And the mosque runs under the CIC management. CIC management, yeah. Very nice. So another question about all the community here toward Muslim in Australia. Oh, look, from the very beginning in 1992, it was open place. When we started praying here, we used to have the Buddhists coming in and sitting in the back because they didn't have any temple there. So they'd come here and pray in the back of the mosque. Not the mosque, the hall, the hall, yes. And the Christians are coming too. The Jews are very welcome. And they all come in when we have occasion. We invite them to all come. It's an open place. Even Imam Fonda has welcomed them very much. So. Right. Wow. That's really good, yeah, to see the people of different faith in Canberra seems to be getting along very well, yeah, Pak, yeah, there, yeah. At least in Canberra, people with different faiths do get along very well. Yes. Iya. Dari ini partisipan kalau mau bertanya sudah bisa unmute sendiri ya. Kalau mau bertanya bisa langsung unmute. Iya. Look, the expenses for the center, which includes the mosque, is about $150,000. Excuse me, I have one question. Sure. Are there any students in mosque area, and if so, are they actively participate in the mosque community events? Thank you. All right. We are situated in the south of Canberra. The universities are all in the north and the center of Canberra. So students are quite far from us. Okay. So they do participate in other musallas and mosques, but because this area is totally residential area away from universities, most of the people here are people who live here. Okay. And they are the ones who come in and are there all the time. Okay. Okay, thank you. Residential. Yes. Any question from the Jemaah? So what is the area again? Can you mention the area of the mosque? The name of the area of the mosque? The area, the town is called Tuggeranong. Oh, Tuggeranong, yes, Tuggeranong. And the suburb is Monash. There are about 12 suburbs in Tuggeranong, and Monash is in the middle of it. Yes, okay. It's in the middle of it. Yeah, it's on the south side there, Pak, yeah. South side there. Yes. We are far from the Indonesian embassy, which is in the area. Yarralamla, is it? Yarralamla. But in the Yarralamla. big, when we started, the Indonesian ambassadors used to be here almost every Friday. Yeah. It was one of those things. We got good support from Indonesians in the beginning. And now, of course, we are well established, so we don't need that much support, but we appreciate whenever they come. Yes. And we do have, like on each day, we have 2 Jamaats, and there are 1,500 people in each one of them. So it's a big congregation. And it has always been a family center. The women and children are most welcome here compared to some other places. Yes. Beautiful. Canberra Islamic Center Mosque. Tuggeranong, yeah? Tuggeranong. And Sabah Al-Ahmad Masjid. Yes. Oke ya, selanjutnya kita ini ya berkeliling di luar ya di sekitar Silakan Pak, dengan masjid ini. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Imran. Oke, thank you. Sambil ini Pak Imran. Di sana kayaknya udah nggak pakai masker ya. Udah bebas COVID kayaknya nih, udah bebas COVID kayaknya. Canberra ya katanya. Kalau di Melbourne Ya memang di sini dalam kaitan dengan
masker itu nggak terlalu ketat ya, sejak awal malah ya. Ini Iya, iya, Ibu iya. salah satu committee member di CIC ini itu akan menambahkan beberapa. Iya. Silakan. Di masjid ini kami ada madrasah setiap hari Ahad. Oh, ya. Disebabkan COVID ini, jadi madrasah itu dijalankan melalui online. Ya. Oh ya, online ya. Ada kelasnya, ada kelas untuk wanita, ada kelas untuk dewasa, pengajian Al-Quran dan pengajian kanak-kanak itu setiap hari Minggu. Kita ada berapa ramai? How many students that you between 60 and 70. Oh, oke. 60-70 ya. Dalam bahasa Inggris Ibu ya? Ininya. 60. Bahasanya ya. dalam bahasa Inggris. Dan ada Bahasa Inggris ya. juga. Iya, Bu. Oh iya. Arab. Jadi ada yang bahasa Arab. Oh, ada bahasa Arab juga ya, Bu ya. Ya. Ada kelasnya ya, Bu ya. Ada kelasnya sendiri ya, Bu ya di situ. Dan kami juga sedang menuntut baiki jenazah. Oh iya. Penanganan pemulihan jenazah ya, Pak ya. KPJ ya, Pak. KPJ di Pondok Indah. Iya, di kami ada di Masjid Pondok Indah namanya KPJ, Pak. Pemulihan jenazah. Iya. Boleh tanya, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum, Bu. Pak Imam. Kalau halal atau market, halal restoran atau market, Bu, ada, Bu ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah juga itu saya pernah di Canberra juga itu. Kalau jam 5 itu, Pak, sudah mulai sepi itu, Pak ya. Masih, Pak ya. Tutup toko, Pak. Toko udah tutup, Pak. Makanya. Kan saya tuh Pak Irwan tahun 97. Oh, iya. Ya, sama saya tahun segitu juga, Pak itu. Jadi Pak Imam, Bu, mau tanya tuh pertama halal sama halal restoran atau supermarket ya. Nah, yang kedua itu tadi, Bu. Jam 5 itu biasanya udah sepi. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Canberra ini itu tidak sama dengan Jakarta. Jakarta 24 jam. Nah, kalau tahun 90-an itu memang mostly jam 5 udah selesai. Udah tutup ya. Sama restoran dan segala macam coffee shop. Tapi sekarang itu sudah mulai. Karena misalnya supermarket itu sudah ada sampai jam 10 atau misalnya restoran pun ya itu sudah ada sampai jam 9 ya. Ada beberapa di Canberra Center misalnya itu sampai jam 9. Ada beberapa juga yang lain itu sampai jam 9. Iya. Nah, di sini halal market sudah ada, halal shop ya sudah ada. Ada beberapa di sini. Ada beberapa. Resto pun itu sudah ada beberapa. Ya. Memang komunitas bahkan ya kalau halal shop itu karena memang punya muslim ya, itu seperti supermarket yang umum pun ada halal corner, corner. Halal corner. Ya seperti misalnya di Coles atau di Woolies ya. Woolies ya. Sudah ada. Sudah ada Pak sekarang, Pak ya. Relatively ya nggak sulit lah ya. Nggak sulit untuk menemukan. Alhamdulillah. Halal food ya Pak ya. Ya. Lagi di beberapa ini ya, toko-toko komunitas, misalnya komunitas Indonesia, komunitas Pakistan, Bangladesh, itu ada gitu. Iya. Mudah ya, betul. Sekarang udah lumayan agak malaman Pak Yunan, sampai jam 9 Pak. Kalau nggak salah 3-4 jam Pak ya duluan. Pak Imron, boleh Pak keliling lagi keluar Pak katanya. Ya, ini sambilan sambil kita jalan sebentar lihat kelasnya ya. Iya Pak. Bagus masjidnya ya. Oh, ada makanan ya. Muter-muter.
lumpia kayak. Lumpia. Ini yang Gitu. pegang kamera Mas siapa nih, bisa lihat wajahnya nih. Bersih banget ya ininya, masjidnya. Bersih sekali. Sekali ini masjidnya. Nah, ini kebersihan Luar ciri biasa. Islam. Wow. Oke, ini ruang apa lagi Pak? Bagus. Bisa? Ruang kelas Pak, ini ruang kelas Pak katanya Pak. Oh, ruang kelas. Untuk madrasahnya tadi. Ini ya mejanya ini ya, moving Moving table ya Pak ya. moving furniture seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, dinaikin aja. Pinggirin. Atau misalnya, Ada 3. ya untuk hal-hal tertentu, kalau misalnya Anak-anak padat banget ya. Baik, Iya. baik, supaya ya baik. Insya Allah mungkin supaya semuanya terjalani. Kalau yang majornya kan udah tuh. Nah, nanti yang kalau ada pertanyaan nanti insya Allah saya akan handle. Nah, ini banyak ruangan-ruangan ya di masjidnya. Iya. Sampai ke atas-atas tuh Pak, ada di atas juga tuh kayaknya Pak ya ruangannya. Besar sekali ya. Baik. Di atas itu untuk perempuan. Oh iya ya perempuan. Oke, jamaah perempuan ya Pak di atas. Jamaah perempuan. Itu kalau Jumatan penuh tuh Pak Imran di situ Pak. Saya sebetulnya Bos berat sekali. hati saya Penuh Pak Jumatan Pak ya. Ya, hanya selama pandemi COVID-19 ini ada restriction itu dipakai jarak itu Pak. Protokolnya Oh ketat. iya. Sama Pak ya. Sama ya masker kayak di apa ya? Jakarta ya. Masker. Nah, cuman maskernya itu memang sejak awal nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu diiniin Pak ya. Apa naruh sepatu, naruh Kalau ini ya untuk kitab buku-buku ya Pak ya, kitab. ya. Pak Imron, Ya. boleh sambil jalan, saya nanti bertanya sama Ibu itu, kalau Ya. anak-anak Indonesia mau ikut madrasah online-nya mungkin bisa kali Pak ya, kan multi ini English ya. Itu bisa aja ya. Bisa. Bisa ya, nanti bisa dikasih jadwalan dan link ya Pak ya, Linknya. anak-anak ini. Nanti kalau misalnya ini teman-teman mau, Iya. nanti kita hubungkan dengan mereka, jadi bisa ini ada madrasah online. Artinya ada momentum gitu, momentum. Iya Pak, Allah nih karena lalu mereka memberikan itu, lalu kita bisa ikut. Iya. baik. Kita sharing alhamdulillah. waktunya Pak, biar anak-anak di sini juga bisa ikut madrasah di sana Pak. Iya. Apa itu Pak? Ini jadwal Jadwal sholat. madrasahnya Pak ya. Enggak, jadwal sholat. Oh jadwal sholat. Jam-jam sholat ya Pak ya. Kemudian menu makanan. Tandanya isaknya cepat kali Pak sekarang Pak ya. Karena musim Kalau dingin winter ya. Iya winter Pak. Wow bagus sekali ya masjidnya. Ini salah satu persyaratan nih kalau mau masuk di dalam ini. No shoes, no mobiles, no food, no sleeping, no smoking. Oh iya. Lalu ada CCTV 24 hours. Iya Pak. 7 hari. Itu nggak boleh ketiduran Pak Irwan, no sleeping. Saya lupa tadi Bapak nyebutin nama mosnya apa Pak? CIC Pak? Itu Canberra Islamic Center. Oke. Nama masjidnya Sabah Al Ahmad Masjid. Sabah Al Ahmad Masjid ya Pak ya? Iya. Masjid Pak. Memang ini kita harus memproklamirkan lagi nama masjid ya, karena namanya mosque itu kan sebetulnya, mohon maaf, itu sama diartikan dengan nyamuk sebetulnya itu kan, mosquito sebetulnya gitu, mosquito ya? Ya mosquito betul Pak. Jadi ketika ada sejarahnya itu dalam tanda kutip, mohon maaf mungkin perlu dikoreksi, itu kayak penghinaan, itu tempatnya tempat lalat lah gitu. Jadi bisa mungkin kita menggunakan kata masjid. Silakan Pak Imran lanjut. Ini termasuk masjid yang indah di Canberra ini. Bagus sekali masjidnya. Wow. Besar ya. Kita pindah ke sana atau yang bareng sana pindahkan ke sini nih gimana? Asal tahan sepi aja Pak Fadian. Itu nggak kuat Pak Irwan. Hanya Pak Yunan tuh. Ada ini ya, ada open space yang disiapkan untuk itu sehingga kita nggak sumpek gitu di dalam ruangan. Masya Allah, luas sekali. Iya, spacious ya Pak ya. Spacious sekali. Untuk latihan tawaf dan sa'i cukup itu. Betul. Jadi ini berapa hektar Pak Imam ya? Ini anak-anak ruangan ini bisa dipakai untuk sholat. Wow. Luas asik bisa ya. Olahraga buat anak-anak. Iya. Basket terutama gitu ya. Iya. Bagus sekali. Luas sekali. Ini masih ada hallnya lagi. Oh. Untuk apa Pak? Pernikahan gitu-gitu Pak?
ya macam-macam kegiatan lah, salah satunya pernikahan gitu ya. Oh ya. Wow, bagus sekali. Abdul Somad di sini. Besar Dulu sekali. Pas Abdul Somad pernah di sini. Oh, ke sini Pak ya, isi ini Oh, Pak. alhamdulillah. Mohon maaf Pak, tadi mungkin udah ditanya luasnya berapa tuh Pak tadi? Luasnya. 1 hektar ada Pak ya? Lebih kayaknya Pak, kalau ngeliat ini Pak. 1 hektar, lebih Pak. Parkirnya banyak juga. Besar sekali itu. Kalau perlu tanam pohon tin dan zaitun sebagai khasnya Islam juga. Bagus sekali. Oh itu tadi open space-nya di itu ya, kotak itu ya. Ini saya kira di sini cukup ya, lalu kita akan berpindah Baik Pak Imran. ke rumah salah satu keluarga Muslim kita, orang Indonesia yang mix marriage. Oh oke. Ya? Baik Pak Imran. Abdul juga udah hadir ya Pak. Baik Pak Imran. Kita jalan kaki aja. Oke. Oke, kalau gitu sambil kami jalan ke sana, nanti kami akan memperlihatkan ini video yang tadi diambil salah satu danau di sini, itu yang menjadi yang memiliki berbagai fungsi sebagai rekreasi, sumber air dan macam-macam lah gitu. Ya? Oh iya. Oke, sambil nanti kami akan mengganti video ini, kami akan menuju ke rumah salah satu warga. Yep. Oke? Baik Pak Imran. Nostalgia Pak Imran, lihat kamera. Ya. Assalamualaikum. Sama sedikit nih mudah-mudahan nih. Pak Abdul juga udah hadir nih dengan kucingnya nih Pak. Nah, silakan Pak Abdul dari di Australia juga. Silakan Pak Abdul mau. Baik, terima kasih banyak ini Pak Fadian, Pak Irwan, dan bapak-bapak di Jakarta. Iya Pak Abdul, makasih Pak Abdul. Teman-teman dari Melbourne tadi udah menyampaikan, Pak Ketua kita MCV dan Pak Imran dari Canberra. Dan yang berikutnya Mas Fadian mungkin dari Sydney, sambil saya nggak tahu gimana Mas Fadian mengaturnya, Pak. Dari Sydney itu ada Mas Novian sama Mas Nur. Oke. Ya. Nah, Mas Nuh bisa awe-awe apa resen? Gimana ini Mas? Oh ya, ini mungkin ada pertanyaan yang tadi dari ibu-ibu, kalau di Melbourne, apakah mahasiswa ikut di dalam kegiatan masjid? Mungkin Mas Irwan ada pengalaman ya. Kalau kita lagi sekolah itu kayaknya masjid itu tempat pengaduan ya. Iya betul. Alhamdulillah ketiga masjid Indonesia yang di Melbourne itu mayoritas student yang lebih aktif itu. Lebih aktif ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada anak-anak dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ikut di pengajian perjuangan subuh Jakarta ini, jangan khawatir mengirimnya ke Melbourne atau ke Australia. Insya Allah banyak masjid. Iya Pak. Barangkali itu Mas Irwan. Mungkin di sini ada juga Mas Novian sama Mas Nur yang dari Sydney. Sydney ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nurwanto di Sydney. Oh iya Pak. Udah kelihatan wajahnya Pak. Oh ya. Ya, Assalamualaikum, dengan Pak siapa Pak? Pak Novian ya Pak? Saya Nurwanto. Pak Nurwanto, iya Pak Nurwanto. Iya Pak Nurwanto. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Fadian, Pak Irwan, Pak Abdul dan seluruhnya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hanya mau menyampaikan prolog, terus nanti karena dengan segala keterbatasan kami akan memutar video. Jadi di Sydney ini ada dari Sydney ada dua video yang hendak kami tayangkan. Pertama, karena saya dan keluarga tinggal di daerah Lakemba ini, jadi daerah pinggiran dari kota Sydney. Lakemba ini termasuk daerah dengan jumlah mayoritas Muslim katakanlah terbesar gitu ya di wilayah Sydney, karena dari berbagai negara masyarakat Muslim ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, meskipun saya memvideo sangat amatiran, mungkin nanti tidak sempurna. Terus nanti akan dilanjutkan dengan video dari Mas Novi. Mas Novi ini salah satu pengurus dari CIDE. CIDE ini adalah Center for Islamic Education and Center for Islamic Dakwah and Education. Iya, Pak. Jadi ini komunitas Muslim yang sudah sangat mapan di Sydney. Sehingga insya Allah nanti Mas Novi akan banyak bercerita dan tentang bagaimana komunitas ini
bergerak gitu ya, Iya, Pak. membangun dakwah Islamiyah di sini. Iya, Baik, Pak. saya akan menayangkan secara singkat video di daerah Lakemba. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah tinggal di sini, saya kira Iya. Lakemba salah satu tempat yang tidak bisa ditinggalkan karena bisa Iya. beli bahan-bahan makanan dengan sangat Makanan, halal murah di food sini. semua. Iya, Iya. betul, Pak. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Tanya ya. Ini Jalanan video ya, Pak. Suaranya. Suaranya mungkin sebentar. Ini dengan Tasya. Oh, ini video apa ya? Video apa ya? Video. Bisa terlihat dengan baik ya, Pak? Iya, kelihatan. Suaranya aja Pak Suaranya, Nurwanto Pak. nggak kedengeran. Suaranya? Suara tidak terdengar? Ya. Tidak terdengar Pak suaranya Pak. Oh ya. Kalau ini bagaimana, Pak? Nggak kedengeran suaranya Pak. Gambarnya sih kelihatan di depan Masjid Lakemba nih Pak. Oh ya. Tuh. Atau di ini masjid mana Pak? Ini daerah, oh ya, saya sambil ceritakan ya. Ya, ayo Pak. Kalau nggak ada suara, saya sambil berbicara mungkin ya Pak ya? Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Oh, ya, baik, ini di Masjid Ali. Jadi ini didirikan oleh komunitas Muslim Libanon. Jadi ini termasuk daerah dengan kepadatan yang cukup tinggi. Aktivitas keislaman juga intensif di masjid ini. Jadi ini masjid yang paling besar di daerah Lakemba. Lakemba ya. Ya. Saya tahun 95 Pak, 96. Ya. Itu almarhum kakak saya meninggal di sholatinnya di situ Pak, Masjid Lakemba Pak. Oh ya Allah, innalillahi. Pas kita lagi kuliah di Australia waktu itu. Ya. Sama Bapak Lutfi Ya, baik. Sungkar Pak. Lutfi Sungkar mungkin Bapak kenal kali. Pak Lutfi iya, ya Pak iya. ya. Saya pernah dengar Bapak. Ya, Iya, iya. semoga husnul khotimah. Amin. Amin, amin, Oke amin. Bu, ini masjid yang didirikan oleh komunitas Muslim Indonesia, namanya Masjid Iqra, jadi Iqra Center. Dan saat ini sudah bisa melaksanakan sholat jamaah Jum'ah ya. Jadi untuk satu kali jamaah itu ada 40 orang. Ya. Iya. Kalau azan belum bisa Pak ya keluar ya azan. Iya, Jadi nggak terdengar keluar. Iya, iya. Building development proposal. Ya. Baik, ini langsung saya Ini kalau teruskan subuh aja. bisa juga Pak sholat masjid di subuh. Iya. Iya, Bisa. 5 waktu. 5 waktu itu Pak. 5 waktu ya pagi-pagi. Ya, Oh maaf, ada problem ini. Saya cut aja Pak ya. Sebentar. Oh iya ya, baik Pak. Ada mau bertanya mungkin dari jamaah tentang sisi kehidupan Islam di sini? Ya. Boleh Pak Nur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya 97 Pak, 3 bulan short course Pak di UTS Pak. Oh. University Technology of Sydney. Saya lupa tuh Pak, kalau nggak salah Sabtu tuh Pak. Jadi saya tiap Sabtu ikut pengajian di lantai berapa tuh Pak? 25 atau berapa tuh Pak ya? Apakah masih ada Pak ya? Di mana? Di UTS Pak? UTS ya? Nah, di UTS-nya. Iya, masih ada masih dan ada, Pak, ya? sejauh ini memang. Halo Bapak. Iya, masih ada ya. Walaupun daya tampungnya kalau nggak salah 20-an ya maksimal itu ya. Iya, jadi kebetulan saya sendiri memang kuliah tidak di UTS, tapi teman-teman UTS cukup aktif untuk menggalang kegiatan pengajian dengan komunitas mahasiswa dari kampus lain. Iya. Ya, dan untuk sementara ini memang tempatnya berpindah-pindah.
Kadang dari satu rumah ke rumah yang lain, termasuk juga masjid, dan termasuk masjid yang sering digunakan adalah masjid tempatnya Mas Novi ini, Cide Al-Hijrah di Tempe. Tempe. Ya, di Tempe. Ya. Pak Yunan ya, Mas saya barengan terus ya Pak ya. Saya juga di UTS Pak tahun 97 Pak. 97 Pak ya. Sentral ya Pak, di Sentral ya Pak. Ya. Itu Kita Pak. kalau Jumatan di itu Pak Novanto di Sari Hill ya Pak ya. Yang paling dekat Pak. Oh ya. Masjidnya di Sari Hill yang paling dekat sama Sentral kan di situ Pak. Iya, iya. Kemba soalnya agak jauh Pak itu posisinya. Agak jauh. Jadi sekitar 30 menit. Iya. Betul. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena ada problem di video tadi di suara dan sebenarnya ada tambahan tadi jalan-jalan di area pertokoan gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, maka sepenuhnya berikutnya kita akan menyimak pemaparan dari Mas Novi yang kebetulan juga pengurus Center for Islamic Education and Dakwah. Monggo Mas Novi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fatian, Mas Irwan, apa kabar semuanya? Salam kenal Pak. Alhamdulillah. Salam kenal juga ya. Alhamdulillah. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Nurwanto tadi. Jadi saat ini saya salah satu dari pengurus CD. Ya, duduk sebagai board of director. Yeah. Tadi di CD itu ada board directornya jumlahnya 5 ya. Jadi saya salah satunya. Kemudian di eksekutif itu ada 4. Jadi total 9 orang. Kita mengelola masjid yang namanya Al-Hijrah di Tempe. Tempe itu kira-kira hanya 5 menit dari Bandara Sydney. Kingsford ya. Oh ya, di Kingsford. Jadi itu menjadi Tempe ini sebenarnya tempatnya strategis. Jadi menjadi jujukan para Muslim yang akan berpergian ke luar negeri atau datang dari luar negeri. Pesawat-pesawat pagi, maka mereka menginap, kadang-kadang menginap di masjid karena pesawatnya pagi jam 7 yang dari jauh, kayak gitu. Yeah, apalagi ketika musim haji sama musim umroh, itu bisa jadi ramai. Ramai ya. Iya, tetapi setelah COVID ini, ya kita banyak restriction, termasuk saat ini kita baru boleh melakukan sholat jamaah itu maksimum 50 masih. Social distancing masih berlaku. Jaraknya itu teorinya 1,5 meter ya, satu sama lain 1,5 meter. Tetapi ada peraturan yang lain bahwa satu orang itu harus tersedia 4 meter persegi. Jadi sebenarnya jarak satu sama lainnya itu 2 meter. Ya, gitu. Saya kali ini tidak melakukan video secara live, tapi kemarin saya pada waktu hari Jumat itu mengambil video, termasuk bertemu dengan Presiden CIDI Pak Herman. Dia akan di dalam video nanti yang akan saya sampaikan, dia bercerita sejarah komunitas Muslim Indonesia yang berada di sini. Pak Herman adalah the first generation Muslim Indonesia di Sydney. Jadi beliau sudah tahun 70-an berada di sini. Usia berapa? Masya Allah. Usianya kira-kira mungkin sekitar 70-an something ya. Tapi beliau masih sehat. Alhamdulillah. Coba saya share. Video ini durasinya 14 menit kira-kira ya. Approximately sekitar 14 menit. Di situ ada Pak Herman memberikan sejarah histori tentang Muslim Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh the second generation. Second generation-nya itu yang sekitar tahun 90-an ada di sini. Kemudian setelah itu wawancara ketiga, bukan wawancara ya, cuma berupa sharing informasi.
itu dilakukan oleh salah satu pengurus SUMSA. SUMSA itu adalah Sydney Uni Muslim Student Association. Jadi kebetulan pada waktu itu saya berjalan ke mana? Berjalan ke Lakemba, ke tempatnya Mas Nur. Itu teman-teman dari SUMSA pada lagi makan siang. Langsung sekalian kita ngobrol gitu ya. Coba saya share dulu ya. Terus tapi di akhir video itu seperti Mas Fadian sampaikan bahwa kepingin melihat ikon Sydney. Di situ ada jalan-jalan kita ke kota, kita lihat circle ke Mas Irwan ini pasti kangen udah. Nostalgia Pak. Ya. Di situ ada Prahos, ada Harbour Bridge. Kemudian saya sempatkan juga ambil video KVP. Victoria Building Pak ya. Tetapi Mas Irwan pasti nggak nututin ya, sudah terlalu lama. Kita di sini situ sudah ada tram system ya, ada tram. Oh iya, tram ya Pak ya. Iya, baru tahun kemarin kita start. Wow ya, di George Street ya, Street ya Pak ya. Baru aja. George Street sampai ke Chinatown ya Pak ya, saya baca. Itu tidak hanya di situ, itu sampai ke kampusnya UNSW segala di Kensington ya Pak ya. Ya. Sampai sana. Di sini juga ada MRT Pak Irwan baru. Nggak mau kalah Pak Fadian. Kalau makan siang masih $7 Pak di UTS. 3 menu. Kalau makan siang mungkin sekarang sudah nggak boleh ya Pak ya. Oh nggak boleh ya? 10 kali ya Pak ya. 10 ya paling nggak Pak ya. Di Melbourne 10 nih. 10 kali Pak iya. Ini tadi belum menyapa, ini ada Pak Rudi itu Ketua Komunitas Pejuang Subuh, tadi lagi jalan pagi nih. Pak Rudi mengasihkan sambutan mungkin sebelum videonya dari Pak Novianto. Tadi ada Pak Rudi. Lagi keluar lagi tuh katanya, mungkin lagi. Ada apa? Lanjut, silakan Pak Novianto. Mudah-mudahan Pak Novi diajak ke Blue Mountain juga. Blue Mountain. Naik ferry, Mas. Saya naik kereta tuh Pak Irwan. Iya. Dari Sydney Blue Mountain. Baru naik feeder busnya tuh. Iya. Ya, kalau Blue Mountain lumayan jauh itu. Jauh Pak. Ya, tapi sekarang enak kok. Kira-kira 1,5 jam sekitar 80 kilo dan di sana kan cukup dingin ya. Iya. Boleh Pak di sharing videonya Pak nanti kalau ini. Ya. Kalau jemaah lain yang mau sambil ini makan minum boleh loh Pak, nanti lapar. Misalnya snacknya turnya nih sendiri-sendiri ya. Iya. Sudah bisa belum ya Mas ya? Kok nggak bisa? Belum Pak Novi, belum keluar Pak. Belum keluar. Bentar ya. Kong gorengnya monggo loh dimakan. Kensington. Nggak bisa share Mas. Belum muncul Pak. Enggak, share saya mati soalnya. Di-share ke Pak Fadian, di-share ke Pak Fadian, Pak. Nah, coba silakan, Pak. Ke Pak Fadian mungkin, Pak. ويبلغ سعد إلى منتهى